Halo, welcome back to my channel Handmade by Eve. Halo teman-teman, sampai jumpa lagi. Kali ini saya mau sharing proses pembuatan kemeja color box dua warna yang seperti ini ya teman-teman. Jadi saya ini pakai warna kuning dan warna hijau yang agak terang. Oke, ini adalah pola dasar yang saya gunakan ya, bisa di screenshot. Nah, untuk pembagian warna pada kainnya ini saya langsung aja. Ini dimulai dari sisi badan bagian kiri ya. Jadi ini nanti ada dua potongan bagian depannya. Itu tadi dari bawah 25 cm. Ini saya tarik garis lurus lalu dipotong ya. Jadi ini polanya belum termasuk kampo ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk pola belakangnya ini juga ada dua warna yang dari atas bahu itu 15 cm ya ke bawah. Nah, ini saya tarik garis lurus kemudian dipotong. Kemudian untuk sisi badan bagian kanan ada juga potongan, ada pembagian dari atas bahu ini 17 cm. Kemudian saya tarik garis lurus dan selanjutnya nanti saya potong. Nah, next kalau sudah dibagi ini biar nggak salah nanti saat pemotongan kain, saya beri warna di masing-masing potongan polanya ya. Kemudian nanti di setiap potongan itu jangan lupa kita kasih catatan juga, ada kampuh ya. Jadi harus pakai kampuh juga, masing-masing 1 cm saya pakai kampuh 1 cm. Nah, selanjutnya ini saya beri catatan di masing-masing pola, jadi dibagi ya. Jadi ini untuk pola kain warna yang kuning atau yang hijau itu sudah saya kasih catatan. Kemudian untuk bagian bawah kemeja itu nanti kampuhnya biasanya di bawah kemeja dan di bagian ujung lengan ya, itu kampuhnya agak lebih. Jadi yang lainnya 1 cm, kalau di bawah kemeja ini saya kasih kampuh 3 cm dan ini sudah saya kasih catatan biar nggak salah nanti saat pemotongan pada kainnya. Nah, selanjutnya juga diberi catatan ya, yang mana yang bagian badan kanan dan mana yang bagian badan kiri. Selanjutnya ini saya mau potong kainnya. Nah, ini sudah saya siapkan. Untuk bagian badan kanan dulu ya, sisi kanan dulu. Ini diperhatikan teman-teman, ini kan polanya ada di bagian depan ya. Kemudian kainnya, nah kainnya ini saya beri tanda, ini adalah bagian sisi yang buruk untuk kainnya. Nah, sementara polanya diperhatikan ya, ini dari sisi depan saya balik, jadi nanti polanya yang tampak di atas ini adalah bagian belakang ya, bagian belakang pola, sementara kainnya yang di atas itu bagian sisi yang sisi kain yang buruk. Nah, jadi nanti kalau kita balik itu bagian sisi yang bagus pas ada di sebelah kanan ya untuk kainnya. Nah, jadi jangan sampai terbalik, jadi perlu diperhatikan juga saat pemotongan kain. Nah, ini kainnya yang saya garis ini adalah sisi yang buruk ya teman-teman, dan itu polanya adalah yang di sebelah atas, yang di sisi di atas itu adalah pola kain yang pola kertas yang bagian belakang ya. Nah, ini saya potong. Nah, setelah beres dipotong, nanti kita balik aja ya. Ini saya lepas dulu polanya. Nah, kalau kita balik, nah ini ada di posisi yang benar ya untuk kain bagusnya. Jadi dia ada di sebelah kanan sesuai pola nanti. Nah, selanjutnya untuk yang lainnya kita pakai cara yang sama ya.
Nah, jadi polanya seperti yang tadi, jadi polanya juga ikut dibalik saat kita posisikan kain yang buruk di atas. Nah, jangan lupa untuk bagian bawah kemeja, ini kan sudah saya kasih tanda ya, itu kampuhnya 3 cm. Nah, jadi kita mengikuti catatan yang sebelumnya ada di pola. Jadi bagian mana saja yang kampuhnya 1 cm, mana yang 3 cm itu sudah ada. Jadi itulah manfaatnya ya teman-teman kalau kita sudah memberi catatan yang rinci di polanya. Di saat potong kain kita nggak bingung. Oke, selanjutnya ini saya akan potong bagian badan belakang, tepatnya di bagian belakang atas ya, itu kan ada 2 potongan juga. Kainnya ini saya lipat seperti ini. Nah, diposisikan itu nanti bagian tengahnya itu harus sejajar dengan lipatan kain ya. Nah, bisa dilihat di video teman-teman. Nah, ini sudah saya pakai jarum pentul biar nggak geser-geser, kemudian sudah ditandai juga kampuhnya, baru dipotong. Next, kita akan potong bagian bawah dari bagian belakang ya ini. Nah, ini yang saya kasih tanda adalah bagian kain yang buruk. Oke, selanjutnya di bagian tengahnya ini nanti ada lipatan. Ini saya kasih jarak 2 cm ya dari bagian lipatan kain. Nah, jadi nanti modelnya itu bagian belakang itu ada lipitan kecil ya. Nah, ini 2 cm. Jadi dari jarak 2 cm dari bagian lipatan kain tadi, kita posisikan polanya seperti ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya diberi kampuh, jangan lupa bagian bawah juga itu ada 3 cm. Nah, sesuai catatan. Selanjutnya baru dipotong ya, sesuai pola dan kampuhnya. Ya, jadi teman-teman sekali lagi untuk pola yang saya buat ini itu belum dengan kampuh ya, karena masing-masing orang biasanya kampuhnya itu beda-beda. Ada yang suka pakai 1 cm, ada yang pakai 1,5 cm, jadi terserah teman-teman mau pakai berapa enaknya. Oke, ini kalau sudah bagian bawah belakang ya, kita sisihkan dulu. Selanjutnya ini saya mau potong bagian lengan. Nah, untuk lengan kita kasih catatan lagi di polanya. Jadi di situ nanti ada bagian yang harus sejajar dengan lipatan kain ya. Ini ada bagian atas dan bawah, itu juga perlu dicatat. Nah, ini yang saya kasih garis putus-putus itu sejajar dengan lipatan kainnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, kalau sudah ada catatannya, mana yang harus kita paskan dengan lipatan kain, itu sudah ada ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya baru kita beri kampuh. Oke, dan ini kita potong. Oh ya, ini untuk bagian lengan, bagian bawahnya itu kampuhnya 1 cm ya, karena nanti ada sambungan manset. Jadi ini pakai manset ya teman-teman, kemejanya. Oke, ini sudah dipotong, dan ini untuk lengan kita butuh 2 potongan ya. Oh iya teman-teman, ini saya mengingatkan lagi, saat menyambung kain yang beda warna, pastikan bagian atas dan bawah itu benangnya juga berbeda ya, sesuai tumpukan kainnya itu, yang hijau di mana, yang kuning di mana gitu ya. Nah, jadi warnanya harus sesuai. Nah, ini kebetulan tadi yang hijau itu di atas, jadi benang atasnya saya ganti warna hijau. Sementara yang di bawah itu pakai benang warna kuning ya, karena kainnya warna kuning yang di bawah. Nah, kalau sudah
setelah disambung jangan lupa juga untuk dijahit tindas seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah selesai semuanya, ini juga kainnya sudah, jahitannya sudah ada jahitan tindasnya untuk masing-masing sambungan. Oke, selanjutnya ini yang bagian belakang ya. Yang bagian belakang ini kan belum nyambung ya tadi, bagian bawah dan atasnya. Untuk bagian bawah kita tentukan dulu bagian tengahnya ya teman-teman. Setelah itu tadi kan ada jarak 2 cm ya waktu kita memposisikan polanya untuk bagian belakang. Jadi nanti ada lipatan kecil di sini di bagian ini ya. Nah, itu 2 cm dari lipatan kainnya. Kemudian untuk tinggi atau panjang lipatannya ini saya pakai ukuran 4 cm aja, jadi ini nanti dijahit. Nah, ini sudah saya jahit ya sepanjang 4 cm. Nah, kalau dibuka ini ya, ini bagian luar dari kemejanya nanti. Jadi tadi tuh di bagian belakang ya kita jahitnya. Nah, kalau sudah ini kita bagi 2 sama ya ukurannya, ini kita lipat seperti ini. Nah, jadi udah kelihatan dari luar lipatannya seperti ini di bagian tengahnya. Setelah itu baru kita sambung dengan bagian atasnya. Nah, ini kalau bisa kita tentukan juga bagian tengahnya. Nah, baru kita satukan sama-sama bagian tengah ya ini ya. Jadi nanti biar sama. Nah, baru setelah itu kita sambung, kita jahit ya. Nah, kalau sudah jahit diobras juga, dan jangan lupa kita jahit tindas juga. Nah, biar lebih rapi, ini bisa disetrika dulu ya teman-teman. Jadi setiap sambungan kalau mau lebih rapi atau untuk pesanan customernya atau untuk dijual lagi ya, ini pengerjaannya memang harusnya seperti ini. Jadi setelah disambung kita setrika jahitan sambungannya, nanti setelah itu baru dijahit tindas ya. Oh iya, untuk kampuhnya ini nanti kita hadapkan ke bawah ya. Jadi kita arahkan ke bawah kampuhnya. Nah, saat menjahit jadinya kita jahit di bagian kain yang kuning yang bawah ya. Oke, ini sudah selesai dijahit tindas. Selanjutnya ini bagian depan juga udah selesai, bagian badannya kita sambung ya, bagian depan dan belakang. Nah, untuk menyambungnya ini kain yang bagus, itu ketemu kain yang bagus ya teman-teman. Nah, ini kita sambung dulu mulai dari bagian bahunya. Oke, ini sudah saya sambung dan ini juga saya jahit tindas, dan kampuhnya itu saya arahkan ke bagian belakang badan semua ya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi kampuhnya nanti mengarah ke bagian badan belakang. Selanjutnya ini saya mau pasang space untuk kancing. Nah, untuk space kancing ini lapisannya ini saya pakai kain viselin, jadi yang tipis ya. Itu lebarnya 2,5 cm. Jadi nanti kainnya yang kita butuhkan plus kampuh itu lebarnya 7 cm ya. Kemudian untuk kainnya itu nanti kita lipat 2 seperti ini ya teman-teman. Jadi salah satu sisinya nanti ada kain viselin. Nah, ini pas di tengah kita pasang seperti ini, dan di pinggiran kain viselinnya ada kampuh 1 cm ya. Nah, untuk kancing ini kita butuh 2 kanan dan kiri. Nah, pertama-tama kita perhatikan dulu seperti di video. Ini posisi kain yang ada viselinnya itu ada di atas ya, bagian atas. Nah, kemejanya itu juga bagian luar ya itu ya.
Nah, kita akan sambung, kita jahit seperti ini ya teman-teman, bisa perhatikan lagi. Nah, ini kemejanya itu sisi yang bagus ya, yang ada di atas. Sementara yang kita jahit untuk space kancingnya ini adalah bagian sisi yang nggak ada viselinnya ya. Nah, kita atur sekiranya kampuhnya juga harus sama 1 cm ya. Jadi jaraknya ini kita pakai 1 cm. Kita jahit dulu sampai bawah. Nah, oke, kalau sudah selesai, jadi ini hasilnya sambungannya. Nah, ini saya balik, kemudian saya setrika dulu biar rapi hasil sambungannya ya. Nah, ini setrika. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman mau jahit dengan sisi viselin yang kita jahit dulu itu juga nggak apa-apa ya. Ini karena saya biar lebih mudah saat melipat kampuh. Nah, jadi biar lebih rapi seperti ini. Nah, ini kain viselinnya malah nanti ada di bagian dalam kemeja. Nah, kalau teman-teman mau jahit dengan sisi kain viselin dulu yang kita sambung itu juga nggak apa-apa, asalkan nanti saat menjahit kampuhnya itu bisa presisi juga ya, jadi rapi antara bagian luar dan dalamnya. Oke, ini mau saya tutup dulu bagian kampuhnya pakai jarum pentul. Setelah itu baru nanti dijahit ya. Nah, ini udah beres, sudah dijahit, jadi bagian dalam dan luar udah rapi ya. Nah, sekarang saya akan pasang kantongnya ini saya lipat seperti ini dulu ya teman-teman. Jadi kampuhnya itu saya jahit jelujur dulu. Nah, baru setelah itu ini mau saya pasang ke baju. Ini caranya seperti ini ya, jadi pakai jarum pentul dulu. Nah, teman-teman bisa perhatikan jalur jahitannya ya untuk kantong. Nah, saat memutar itu jarum masih menindas kain ya. Jadi jangan sampai jarumnya lepas. Kalau kita putar malah kainnya juga ikut lepas ya, jadi nggak rapi nanti kita jahitnya. Oke, ini pinggirannya kita jahit mepet aja. Nah, ini saat memutar selalu jarum dalam posisi menindas kain. Oke teman-teman, untuk tutorial jahit kemeja color box ini cukup sampai di sini ya untuk pemasangan kerah dan lengannya atau mansetnya juga. Nanti saya buatkan video terpisah dan linknya sudah saya cantumkan di deskripsi box ya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you.